Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan sore semuanya. Yang terhormat Bapak Agung Krisnamurti selaku Ketua Penguji, yang terhormat Ibu Dewi Agustin Pertamasari selaku Penguji 1, yang terhormat Bapak Sandi Aditya selaku Penguji 2. Pertama-tama perkenalkan nama saya Meisa Suatmeningrum. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penulisan skripsi saya yang berjudul Analisis Turunnya Minat Beli Konsumen pada Jasa Pengiriman PT Pos Indonesia Persero Cabang Kuningan, Jawa Barat. Baik, untuk mempersingkat waktu, mari kita mulai. Nah, di sini ada daftar isi. Yang pertama itu ada pendahuluan, kemudian kajian pustaka, kemudian metodologi penelitian, kemudian hasil dan pembahasan, dan juga penutup. Yang pertama, pendahuluan. Di sini ada latar belakang. Nah, perkembangan dunia saat ini semakin pesat, terutama pada perkembangan teknologi, termasuk juga dunia usaha, khususnya dunia e-commerce. Hal ini menimbulkan aktivitas belanja online semakin meningkat dan sangat mempengaruhi tingginya permintaan konsumen terhadap jasa pengiriman. Nah, dengan meningkatnya perkembangan teknologi ini, maka kebutuhan akan jasa pengiriman pun semakin meningkat. Salah satu perusahaan jasa pengiriman barang yang menjadi objek penelitian ini adalah PT Pos Indonesia Persero. Nah, PT Pos Indonesia Persero ini merupakan sebuah perusahaan BUMN yang bergerak di bidang penyedia jasa ekspedisi. Selanjutnya di sini ada data penurunan pelanggan PT Pos Indonesia cabang Kuningan, Jawa Barat. Bisa dilihat di sini tahun 2022 jumlah pelanggan yaitu sebesar 14.700. Pada 2023 jumlah pelanggan menurun sebesar 20,7% menjadi 11.750. Kemudian pada tahun 2024, jumlah pelanggan menurun kembali sebesar 17,02%, sehingga jumlah pelanggan menurun 9.750. Selanjutnya ada keluhan konsumen terhadap PT Pos Indonesia terkait pelayanan yang buruk. Yang pertama itu saya dapat keluhan ini dari Twitter atau X. Yang pertama itu menyebutkan bahwa PT Pos Indonesia tuh masih gue harapin banget buat kirim atau terima barang dari luar negeri. Tapi emang pelayanannya jelek. Nggak sekali dua kali trauma banget terima paket rusak dan isinya nggak utuh. Yang kedua yaitu terakhir pakai PT Pos Indonesia tuh pas masih kuliah. Ongkirnya lebih mahal dibandingkan dengan ekspedisi lain. Nggak apa-apa, tapi ternyata sampainya lama banget. Mana sulit di track pula, no wonder orang-orang lebih milih yang swasta. Terus selanjutnya di sini ada layanan dan harga yang ditawarkan. Nah, dapat disimpulkan dari tabel di atas bahwa layanan PT Pos Indonesia ini masih belum lengkap dan harganya pun cukup relatif mahal dibandingkan dengan kompetitor lainnya. Nah, PT Pos Indonesia ini hanya menawarkan dua layanan, yaitu reguler dan juga pos kilat khusus atau ekspres. Sedangkan JNT merupakan jasa pengiriman dengan layanan terlengkap dan harga yang ditawarkan juga sangat terjangkau murah. Selanjutnya di sini ada data top brand index jasa pengiriman. Nah, PT Pos Indonesia ini masih menduduki peringkat keempat untuk top brand index dengan pangsa pasarnya yaitu 7,30%. Selama 3 tahun berturut-turut, PT Pos Indonesia ini menduduki peringkat keempat di bawah JNE, JNT, dan juga Tiki. Nah, selain itu dalam industri jasa pengiriman, PT Pos Indonesia ini secara keseluruhan dinilai dengan hanya menguasai 15% dari pangsa pasar tersebut. Hal tersebut dapat mengindikasikan bahwa konsumen PT Pos Indonesia ini mulai beralih menggunakan jasa pengiriman lain. Selanjutnya di sini ada pertanyaan penelitian dan juga tujuan penelitian. Nah, pertanyaan penelitiannya yaitu berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan tadi, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini adalah apa saja faktor yang menyebabkan turunnya minat beli konsumen pada jasa pengiriman PT Pos Indonesia cabang Kuningan, Jawa Barat. Kemudian tujuan penelitiannya yaitu berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apa saja faktor-faktor yang menyebabkan turunnya minat beli konsumen pada jasa pengiriman PT Pos Indonesia cabang Kuningan, Jawa Barat. Selanjutnya di sini ada manfaat penelitian. Yang pertama yaitu manfaat teoretis. Penelitian ini dapat diharapkan memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori dalam bidang manajemen layanan, khususnya yang berkaitan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi turunnya minat beli pada perusahaan jasa dengan mengkaji beberapa faktor, yaitu kualitas pelayanan, harga, serta promosi. Kemudian manfaat praktisnya yaitu
Penelitian ini dapat digunakan oleh PT Pos Indonesia Cabang Kuningan untuk mengevaluasi dan meningkatkan kualitas pelayanan, harga serta promosi yang pada akhirnya dapat membantu perusahaan untuk menarik lebih banyak pelanggan. Nah, penelitian ini juga dapat memberikan wawasan mengenai faktor-faktor yang perlu diperhatikan agar pelanggan tetap loyal dengan keputusan mereka dalam menggunakan layanan dan tidak beralih ke pesaing lain, serta diharapkan bisa meningkatkan minat beli konsumen. Selanjutnya ada kajian pustaka. Pertama ada landasan teori. Di sini teori yang pertama yaitu TPB atau teori Planned Behavior. Nah, TPB ini merupakan sebuah teori yang dikembangkan oleh Ajzen 1991 yang dapat digunakan untuk menjelaskan proses perilaku individu selama pengambilan keputusan dan dianggap memiliki penjelasan yang kuat untuk meneliti minat dan perilaku individu. TPB juga membahas tentang bagaimana minat dapat menjadi faktor yang mempengaruhi individu dalam berperilaku. Ini ditulis oleh Tatemba dan Rantung 2021. Kemudian, selanjutnya ada teori minat beli konsumen. Nah, minat beli ini merupakan suatu motivasi yang terus terekam dalam benaknya dan menjadi suatu keinginan yang sangat kuat yang pada akhirnya ketika seseorang konsumen harus memenuhi kebutuhannya akan mengaktualisasikan apa yang ada di dalam benaknya itu. Jadi, minat beli konsumen adalah seberapa besar kemungkinan konsumen membeli sesuatu merek atau seberapa besar kemungkinan konsumen untuk berpindah dari satu merek ke merek lainnya. Ini ditulis oleh Ruhamak dan Syaida 2001. Selanjutnya ada penelitian terdahulu. Penelitian yang pertama itu ditulis oleh Rifki Dava Maulana dan Yun 2024 yang berjudul yaitu pengaruh kualitas pelayanan terhadap loyalitas konsumen melalui kepuasan pelanggan pada PT Pos Indonesia. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kualitas pelayan berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan dan loyalitas pelanggan. Kemudian kepuasan pelanggan juga berpengaruh pada loyalitas pelanggan. Selanjutnya, ada penelitian yang ditulis oleh Ferdi Irawan Perdana 2021 dengan judul Pengaruh Kualitas Pelayanan, Harga, dan Lokasi terhadap Keputusan Penggunaan Jasa PT Pos Indonesia, Surabaya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kualitas pelayanan, harga, dan lokasi berpengaruh positif terhadap keputusan penggunaan jasa PT Pos Indonesia, Surabaya. Selanjutnya, ada penelitian yang ditulis oleh Ayu Setianingsih dan Murtafia 2023 dengan judul Marketing Konten Instagram sebagai Media Promosi pada PT Pos Indonesia Persero KCU Makassar 90.000. Berdasarkan hasil penelitian, video promosi yang digunakan sebagai bentuk strategi promosi penjualan yang dapat memperkenalkan produk serta jasa layanan yang dimiliki oleh PT Pos Indonesia, baik produk layanan digital maupun non-digital. Baik, selanjutnya ada metodologi penelitian. Yang pertama itu ada waktu dan tempat. Nah, penelitian ini dilakukan dengan survei, yaitu menyebar kuesioner kepada responden yang memiliki kriteria tertentu secara online melalui Google Form. Nah, Google Form ini akan disebarkan secara langsung dan melalui media sosial, yaitu WhatsApp dan juga direct message Instagram. Nah, penelitian ini dilaksanakan di wilayah Kabupaten Kuningan, Jawa Barat dengan periode waktu kurang lebih 5 bulan, yaitu dimulai dari bulan Juli hingga November 2025. Selanjutnya ada populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini yaitu masyarakat Kabupaten Kuningan yang sudah pernah menggunakan jasa kurir dari PT Pos Indonesia dan juga sudah mendengar atau menerima informasi terkait layanan jasa kurir pada PT Pos Indonesia. Dalam menentukan sampel ini, rumus yang digunakan yaitu Lemshaw, Ridwan, dan Akdon 2010. Nah, berdasarkan rumus yang didapat, 96,04 dijadikan 100, sehingga pada penelitian ini setidaknya mengambil data dari sampel sekurang-kurangnya yaitu 100 orang responden. Selanjutnya yaitu ada instrumen penelitian. Yang pertama ada dimensi attitude toward behavior. Indikatornya itu ada 4. Yang pertama itu positive and right ideas. Yang kedua itu urgency to use. Yang ketiga itu sportive role. Yang keempat yaitu value benefits. Adaptasinya juga ada 4. Yang pertama yaitu saya merasa jasa pengiriman PT Pos Indonesia adalah pilihan terbaik untuk menggunakan jasanya. Yang kedua yaitu saya merasa perlu menggunakan jasa PT Pos Indonesia ketika membutuhkan pengiriman yang sangat cepat dan aman. Yang ketiga yaitu saya merasa sangat mudah dalam mengakses dan menggunakan jasa yang disediakan. Yang keempat yaitu PT Pos Indonesia menawarkan kualitas serta manfaat yang sebanding dengan harga yang ditawarkan.
Kemudian dimensi yang kedua yaitu ada subjective norm. Indikatornya yaitu encouragement, family, friends, advertising, incentive, and works environment. Di sini ada 3 adaptasi. Yang pertama yaitu, jika keluarga saya menggunakan jasa kirim PT Pos Indonesia, maka saya pun akan menggunakan jasa tersebut. Kemudian yang kedua, jika teman saya merekomendasikan jasa PT Pos Indonesia untuk digunakan jasanya, tentu saya akan tertarik untuk menggunakan jasa tersebut. Yang ketiga yaitu, saya akan tertarik jika PT Pos Indonesia mengadakan promo atau diskon. Dimensi selanjutnya yang ketiga yaitu ada perceived behavior control. Ada 5 indikator. Yang pertama adalah freedom of choice, yang kedua financial ability, yang ketiga belief in personal abilities, yang keempat knowledge capability, yang kelima pessimism. Di sini ada 7 adaptasi. Yang pertama yaitu saya memiliki banyak pilihan layanan pengiriman yang bisa saya pertimbangkan. Yang kedua yaitu harga layanan yang ditawarkan PT Pos Indonesia cukup terjangkau. Yang ketiga, saya cukup hafal mengenai layanan apa saja yang ditawarkan PT Pos Indonesia. Yang keempat, saya sangat memahami informasi terkait tarif, waktu pengiriman, dan fitur layanan PT Pos Indonesia. Yang kelima, saya dengan mudah dapat menemukan informasi tentang layanan PT Pos Indonesia secara online maupun offline. Yang keenam, kantor PT Pos Indonesia sangat mudah dijangkau dan dekat dengan tempat saya. Yang ketujuh, saya merasa puas dengan pelayanan yang diberikan oleh karyawan atau dealer PT Pos Indonesia. Baik, untuk dimensi selanjutnya yaitu ada minat eksploratif. Di sini indikatornya yaitu sering mencari tahu tentang pelayanan jasa kirim PT Pos Indonesia. Di sini ada 3 adaptasi. Yang pertama itu, saya mencari tahu terlebih dahulu mengenai PT Pos Indonesia sebelum menggunakan jasa pengirimannya. Yang kedua, saya tertarik mencari informasi lebih lanjut tentang layanan pengiriman dari PT Pos Indonesia. Yang ketiga yaitu, saya sering membandingkan layanan PT Pos Indonesia dengan jasa pengiriman lainnya sebelum memutuskan. Baik, selanjutnya dimensi selanjutnya yaitu minat referensial. Indikatornya yaitu menyarankan layanan jasa pengiriman PT Pos Indonesia kepada orang lain. Adaptasinya itu ada 2. Yang pertama, saya akan merekomendasikan jasa pengiriman PT Pos Indonesia kepada keluarga dan teman. Yang kedua, saya menggunakan jasa kirim PT Pos Indonesia karena melihat orang di sekitar saya juga menggunakannya. Kemudian ada dimensi minat preferensial. Indikatornya yaitu lebih memilih menggunakan jasa kirim PT Pos Indonesia dibandingkan jasa lain. Adaptasinya ada 3. Yang pertama yaitu PT Pos Indonesia menjadi pilihan utama saya dalam menggunakan jasa pengiriman. Yang kedua, saya lebih memilih layanan PT Pos Indonesia dibandingkan jasa kirim lainnya. Yang ketiga, saya rasa hanya PT Pos Indonesia saja jasa pengiriman yang paling terpercaya. Kemudian ada dimensi terakhir yaitu minat transaksional. Indikatornya yaitu bersedia untuk menggunakan jasa kirim PT Pos Indonesia. Adaptasinya ada 2, yaitu yang pertama, saya berniat menggunakan jasa kirim PT Pos Indonesia dalam waktu dekat. Yang kedua yaitu, saya akan menggunakan kembali layanan PT Pos Indonesia. Selanjutnya di sini ada instrumen penelitian dengan menggunakan skala Likert. Nah, skala Likert ini bertujuan untuk memberikan pilihan pasti untuk menghindari ragu-ragu atau menjawab netral dan memilih setuju atau tidak dengan pernyataan kuesioner. Skala Likert ini dari 1 sampai 5. Ada sangat tidak setuju, kurang setuju, setuju, dan sangat setuju. Selanjutnya yaitu ada uji instrumen penelitian. Yang pertama itu validitas. Nah, tingkat validitas dapat dilakukan menggunakan software SPSS 26 dengan rumus sebagai berikut. Dengan dasar pengambilan keputusannya yaitu yang pertama, jika R hitung lebih besar dari R table, maka instrumen atau item pernyataan berkorelasi signifikan terhadap skor total atau dinyatakan valid. Kemudian jika R hitung kurang dari R table, maka instrumen atau item pernyataan tidak berkorelasi signifikan terhadap skor total atau dinyatakan tidak valid. Kemudian di sini ada uji reliabilitas. Dalam penelitian ini, uji reliabilitas dilakukan dengan metode Cronbach Alpha menggunakan perangkat lunak SPSS 26. Jika reliabilitas kurang dari 0,6 dianggap tidak reliable, sedangkan di atas 0,6
pernyataan tersebut dianggap reliable dan lebih dari 0,8 adalah baik. Maka dapat disimpulkan bahwa suatu variabel ditetapkan menjadi reliable jika memberikan nilai Cronbach alpha lebih dari 0,6. Selanjutnya ada teknik analisis data. Memakai analisis deskriptif. Dalam penelitian ini, analisis deskriptif meliputi profil responden dan data, kemudian diklasifikasikan menggunakan perhitungan rata-rata. Selanjutnya ada hasil dari pembahasan. Yang pertama ada profil responden. Di sini ada karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin. Jumlah persentase tertinggi ada pada jenis kelamin perempuan, yaitu sebesar 71,2%. Kemudian ada karakteristik responden berdasarkan pendidikan. Jumlah persentase tertingginya yaitu ada di jenjang pendidikan 12 tahun dengan jumlah 74%. Kemudian ada karakteristik responden berdasarkan usia. Jumlah persentase terbesarnya yaitu 61,50% pada usia 17 sampai 23 tahun. Kemudian ada karakteristik responden berdasarkan pekerjaan. Jumlah persentase terbesarnya yaitu ada di pelajar dan mahasiswa sebesar 48,10%. Baik, selanjutnya ada uji instrumen penelitian. Nah, hasil uji validitas instrumen ini dikatakan valid jika R hitungnya itu lebih besar dari R table. Maka di sini dilihat valid semua. Kemudian ada hasil uji reliabilitas instrumen. Hasil uji reliabilitas konsumen ini dikatakan reliable jika nilai alfanya itu lebih besar dari 0,6. Di sini dilihat sudah reliable semua. Kemudian ada analisis deskriptif TPB dan juga minat beli konsumen. Yang pertama itu ada dimensi dari teori TPB. Yang pertama ada frekuensi jawaban pada dimensi attitude toward behavior. Di sini diperoleh rata-rata sebesar 2,54 sehingga masuk kategori tidak baik. Kemudian ada frekuensi jawaban pada dimensi subjective norms. Di sini diperoleh rata-rata 3,31 sehingga masuk kategori cukup baik. Kemudian di sini ada frekuensi jawaban pada dimensi perceived behavior control. Di sini rata-ratanya yaitu 2,47. Ini masuk kepada kategori tidak baik. Selanjutnya di sini ada dimensi minat beli konsumen. Frekuensi jawaban pada dimensi minat eksploratif yaitu 3,08. Ini masuk dalam kategori cukup baik. Selanjutnya ada frekuensi jawaban pada dimensi minat referensial dengan rata-rata 2,22. Ini masuk kategori tidak baik. Selanjutnya ada frekuensi jawaban pada dimensi minat preferensial dengan rata-rata 1,94. Ini masuk kategori tidak baik. Yang terakhir ada frekuensi jawaban pada dimensi minat transaksional. Ini rata-rata 1,73. Ini masuk kategori sangat tidak baik. Baik, di sini ada pembahasan. Dimulai dari attitude toward behavior. Hasil penelitian pada dimensi ini menunjukkan kategori tidak baik dengan presentasi rata-rata 2,54, di mana mayoritas responden ini menilai layanan PT Pos Indonesia belum cepat, aman, dan terpercaya. Kemudian ada subjective norms. Nah, pada dimensi ini diperoleh kategori cukup baik dengan presentasi rata-rata 3,31%. Nah, dapat dilihat dari rekomendasi sosial serta promo dan diskon sangat berpengaruh terhadap konsumen. Kemudian ada perceived behavior control. Di sini rata-rata jawaban berada pada kategori tidak baik dengan presentasi rata-rata 2,47%. Konsumen ini merasa memiliki alternatif jasa pengiriman lain yang lebih menarik dibandingkan PT Pos Indonesia cabang Kuningan, Jawa Barat. Kemudian di sini ada minat eksploratif. Hasil minat eksploratif ini menunjukkan kategori cukup baik dengan nilai rata-rata sebesar 3,08%, di mana mayoritas responden sering membandingkan layanan PT Pos Indonesia dengan jasa pengiriman lain sebelum memutuskan untuk menggunakan jasanya. Kemudian ada minat referensial.
ini diperoleh kategori tidak baik dengan nilai rata-rata 2,22%, di mana sebagian besar responden tidak bersedia merekomendasikan jasa pelayanan PT Pos Indonesia ini pada orang lain. Jadi hal ini menunjukkan bahwa rendahnya loyalitas dan kepercayaan konsumen yang berdampak pada minimnya potensi word of mouth yang positif. Kemudian ada minat preferensial. Hasil penelitian ini juga menunjukkan kategori tidak baik dengan nilai rata-rata 1,94%, dengan mayoritas responden tidak menjadikan PT Pos Indonesia ini sebagai pilihan utama dalam menggunakan jasa pengiriman, bahkan menilai adanya perusahaan lain yang lebih dapat dipercaya. Yang terakhir itu ada minat transaksional. Dimensi ini diperoleh kategori sangat tidak baik dengan nilai rata-rata 1,73%. Mayoritas responden menyatakan tidak berniat menggunakan kembali jasa PT Pos Indonesia ini dalam waktu dekat. Selanjutnya di sini ada penutup. Ini ada kesimpulan. Jadi secara keseluruhan dapat disimpulkan dari data dimensi terendah yaitu minat transaksional, minat preferensial, minat referensial, perceived behavior control, dan attitude toward behavior bahwa faktor utama penyebab turunnya minat beli konsumen pada PT Pos Indonesia cabang Kuningan Jawa Barat adalah yang pertama, kualitas pelayanan yang belum memuaskan, khususnya terkait kecepatan, keamanan, dan keandalan. Kemudian yang kedua itu rendahnya kepercayaan konsumen yang menyebabkan PT Pos Indonesia tidak menjadi pilihan utama. Ketiga yaitu minimnya loyalitas dan rekomendasi positif yang berdampak pada lemahnya potensi word of mouth yang positif. Selanjutnya itu ada implikasi. Ini ada implikasi teoretis. Nah, penelitian ini menegaskan relevansi TPB dalam perilaku konsumen jasa pengiriman dengan temuan bahwa attitude dan perceived behavioral control lebih berpengaruh dibandingkan subjective norms terhadap minat beli. Selain itu juga, validitas dimensi minat beli turut diperkuat dan kesenjangan antara minat eksploratif dan transaksional memberikan insight teoretis mengenai perbedaan antara pencarian informasi dan juga keputusan pembelian yang aktual dalam konteks konsumen digital. Kemudian yang terakhir itu adalah implikasi praktis. Nah, PT Pos Indonesia cabang Kuningan ini perlu meningkatkan kualitas pelayanan, memperjelas informasi tarif dan waktu pengiriman, serta memperkuat promosi agar minat beli konsumen ini meningkat. Peningkatan konsistensi pelayanan, kepercayaan, dan juga pengalaman pelanggan juga penting untuk mendorong minat referensial dan preferensial serta menekan perpindahan konsumen ke kompetitor. Baik, mungkin itu saja presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Ditutup billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.